Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Baik, saya akan mulai kembali dengan materi gerak. Nah, pada saat kita belajar gerak di tingkat SMP, mungkin kita tidak terlalu dipusingkan dengan penggunaan vektor, di mana kita mendefinisikan jarak untuk benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB. Kita di sini dapat mengatakan bahwa jarak sama dengan kecepatan kita kalikan dengan waktu. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk sebuah rumus, maka jarak di sini D sama dengan V kita kalikan dengan T. Nah, atau untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan, maka kita juga dapat menuliskan bahwa jarak sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Nah, sebenarnya ketika kita memasuki tingkat SMA, maka muncul suatu masalah di mana kita menjumpai bahwa benda dapat bergerak pada arah positif dan juga dapat bergerak pada arah negatif, ke kanan ataupun ke kiri, di mana nantinya kita menggunakan suatu kesepakatan tanda bahwa untuk kecepatan benda yang bergerak ke arah kanan kita menggunakan nilai kecepatan positif, dan untuk benda yang bergerak ke arah kiri kita menggunakan tanda negatif untuk kecepatan. Nah, jadi di sini kita memunculkan suatu besaran yang kita sebut sebagai vektor, yakni besaran yang punya nilai dan juga punya arah, yang konsekuensinya memberikan tanda positif atau negatif dari arah geraknya tersebut. Nah, masalah tersebut muncul ketika kita bicara tentang percepatan. Banyak dari kita yang berpikir bahwa percepatan pada benda yang bergerak GLBB memiliki semacam perjanjian atau kesepakatan bahwa untuk benda yang dipercepat, maka nilai percepatannya adalah positif, lalu untuk benda yang diperlambat, nilai percepatannya adalah negatif. Nah, kita perlu berhati-hati untuk hal percepatan ini. Apakah demikian kesepakatan untuk dipercepat dan diperlambat tersebut untuk tandanya positif dan negatif pada benda tersebut? Nah, ini yang pertama akan saya bahas. Ketika kita memasuki SMA, kita tentu berkenalan dengan dua besaran, yakni yang dinamakan vektor dan yang dinamakan skalar. Baik, vektor kita tahu adalah besaran yang memiliki dua informasi penting, yakni nilai atau magnitude dan arah atau direction. Namun skalar merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, di sini kita mulai melihat perbedaan bahwa dalam gerak ada yang dinamakan perpindahan dan juga ada jarak. Nah, di sini kita mulai membedakan bahwa rupanya apa yang kita pelajari di SMP bukan mau mengatakan bahwa itu keliru, namun kita harus perjelas kembali bahwa sebenarnya yang kita definisikan di sini sebagai jarak itu berhubungan dengan besaran yang kita sebut nantinya sebagai kelajuan. Namun, untuk perpindahan di sini adalah besaran yang kita akan nantinya berhubungan dengan apa yang kita namakan sebagai kecepatan. Ada baiknya saya juga memperkenalkan istilah bahasa Inggris yang dipakai di sini untuk kelajuan itu
speed, dan untuk kecepatan adalah velocity. Tentu untuk jarak, di sini kita juga sudah mungkin pernah mendengar, yakni distance, dan untuk perpindahan yakni displacement. Nah, kecepatan atau velocity berhubungan dengan perpindahan karena mereka adalah besaran vektor. Sementara kelajuan di sini berhubungan dengan jarak, di mana kembali kita dapat menyatakan bahwa distance atau jarak merupakan kelajuan atau speed kita kalikan dengan waktu. Sementara pada bagian yang berhubungan dengan perpindahan, kita dapat mengatakan bahwa perpindahan atau displacement ini sama dengan velocity kita kalikan dengan waktu. Nah, bagaimana sekarang dengan percepatan? Baik, percepatan atau yang kita kenal dengan nama acceleration adalah suatu besaran vektor. Tentu kita sudah mengenal itu, ya. Ini besaran yang punya arah dan punya nilai. Namun, bagaimanakah hubungan antara percepatan gerak suatu benda terhadap kecepatan? Nah, ini yang rupanya sering menjadi masalah bagi kebanyakan para siswa sekalian. Karena memang konsep dari percepatan ini tidak terlalu mudah untuk dipahami. Baik, kita akan berikutnya mengenal lebih jauh mengenai percepatan ini. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memberi support atau sponsor kepada Galileo to Einstein, silakan hubungi kami lewat email g2ephysics@gmail.com. Terima kasih.